Puluhan anak muda mengikuti Lokakarya atau Kriya Loka, seni lukis wayang klasik, serangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-44 di kalangan Angsoka, Taman Budaya Denpasar pada Selasa 14 Juni 2022. Mereka terlihat sangat antusias mengikuti arahan narasumber Cokorda Alit Artawan dalam membuat goresan wayang klasik gaya kamasan. Cokorda Alit Artawan mengatakan, Lokakarya digelar untuk menyamakan persepsi kepada calon peserta lomba melukis wayang klasik kamasan, serangkaian PKB ke-44. Namun sebagian peserta juga berasal dari kalangan umum termasuk anak-anak. Jadi Kriya Loka ini atau Lokakarya ini ditujukan untuk menyamakan persepsi karena akan diadakan lomba berkaitan dengan seni lukis wayang klasik Bali dalam rangkaian PKB ke-44 ini. Jadi supaya mereka punya satu kesatuan persepsi berkait dengan apa sih, karena wayang klasik pun banyak di Bali. Ada wayang kamasan, ada wayang gaya ubud, ada kerambitan, ada jula, ada singaraja dan lain sebagainya. Sehingga di sini polanya nanti menjadi kamasan supaya menyatu. Karena kalau juri beda-beda gini persepsinya kan berbeda. Cokorda Artawan yang juga dosen desain komunikasi visual ISI Denpasar menuturkan, seni lukis kamasan adalah suatu karya yang sangat adiluhung, berasal dari zaman keemasan Kerajaan Bali di bawah pemerintahan Ide Dalem Waturenggong di Kerajaan Gelgel Klungkung yang digunakan sebagai persembahan kepada Ide Batara, yakni menghias pura. Seni lukis wayang kamasan adalah suatu karya yang sangat adiluhung karena berangkatnya dari pilihan sekali dari zamannya kerajaan dulu. Bagaimana Ide Dalem Waturenggong pada zaman keemasannya Bali memproduknya menjadi acuan yang dipersembahkan untuk Ide Batara untuk menghias pura dan menghias puri. Jadi zaman keemasan pilihannya luar biasa. Maka dikumpulkan sanging-sanging. Jadi tadi sudah dibicarakan sanging ini karena kekuatannya luar biasa diberikan gelar oleh Ide Dalem menjadi sanging modaro. Jadi pelopornya ada sanging modaro. Jadi itu gelar yang sangat tinggi. Ia menjelaskan, pada masa lampau media untuk melukis wayang kamasan menggunakan kain yang dibuat dari kapas dari daerah Nusa Penida. Selain itu, bahan pewarnaan yang digunakan juga menggunakan pewarna alami. Artawan berharap generasi muda di Bali tidak meninggalkan seni lukis wayang klasik Bali, khususnya wayang klasik kamasan, yang sudah terbukti sampai saat ini diakui kualitasnya. Meskipun tidak mudah mengikuti maestro-maestro seni lukis wayang klasik di masa lalu, namun saat ini sudah banyak dukungan dari dunia akademis yang memberi bimbingan bagaimana melukis wayang klasik Bali dengan benar. Di ISI Denpasar, tempat Cok Artawan mengajar, juga ditawarkan mata kuliah khusus wayang kamasan pada prodi seni lukis. Pada prodi di luar prodi seni lukis seperti desain komunikasi visual, juga banyak mata kuliah terkait seni lukis wayang kamasan seperti ilustrasi Bali, nyastre, dan lain sebagainya. Nah, tantangan kita sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Kita mau apa tidak ya. Begitu ada yang mau kan luar biasa. Karena wayang menjadi World Heritage, itu peluang bagi kita semua. Kami yakin kalau dia fokus terhadap wayang, selain rasanya menjadi beda, kehalusan akan muncul. Karena perlu, bayangkan membuat bulu halus itu kan perlu torehan yang halus-halus. Kemudian mewarnanya, karakternya banyak sekali. Dari mempelajari ini, kita akan mempelajari diri kita masing-masing. Apakah kita mampu halus? Hanya saja, sekarang kita sangat dibantu dengan bidang akademik yang banyak. Jadi kampus-kampus mulai menjadikan wayang ini sebagai patokan. Jadi kalau di ISI Denpasar, ada mata kuliah wayang kamas. Kemudian beda prodinya misalkan, itu kan seni lukis. Kemudian di desain komunikasi visual, kebetulan saya di prodi desain komunikasi visual, kami memecahkan menjadi banyak mata kuliah. Ada ilustrasi Bali, kemudian ada nyastre rumput. Jadi teks yang kita gambarkan dengan pola Bali, kemudian ada reka amarasi membuat rerajahan, prasi dan lain sebagainya. Karena peluang itu yang kita menjadikan sesuatu yang khas dari Bali.
Jadi seperti tadi, semuanya pilihan sehingga dia menjadi klasik. Klasik itu tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah mencapai puncak. Kalau ubah kita gini, dia tidak menjadi klasik. Kalau menjadi acuan yang dikembangkan beda tempat. Silahkan dikembangkan menjadi acuan baru, tapi yang klasik ini yang benar-benar murni. Karena ini ada patokan-patokan khusus, entah warna, entah karakteristik, dan memang struktur visualnya memang sangat beda. Salah seorang peserta lokakarya yakni Gede Eka mengatakan, melukis wayang klasik Kabasan merupakan sebuah hobi sekaligus untuk melestarikan warisan leluhur. Ia mengakui tidak mudah belajar melukis wayang klasik Kabasan. Pemuda asal Denpasar ini bahkan belajar melukis langsung di Sanggar Wasundari di Kamasan Kelungkung. Menurutnya, belajar melukis wayang klasik Kamasan banyak tantangannya. Namun dengan niat kuat, ia percaya setiap kesulitan bisa dilewati. Karena itu warisan penglingsir saya, dan juga dari wayang itu sebenarnya banyak cerita-cerita yang nilai filosofinya sangat tinggi. Menurut saya itu patut dilestarikan. Ini sebagai hobi aja sebenarnya, karena prinsip saya ngelukis ini bukan untuk komersil, tapi untuk supaya ngulangunin hati itu, supaya hatinya senang. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.